Wanita ini ingin menjadi hantu kelas atas, tapi dia harus mengikuti beberapa ujian dulu. Jadi ujiannya si hantu itu harus bisa bikin para orang-orang itu teriak dengan apa yang dia lakuin. Kebetulan di sini ada satu geng nih yang lagi jurit malam. Si hantu pun langsung dong diem-diem nakut-nakutin dia. Gak hanya itu aja, ujian selanjutnya si hantu harus keluar dari TV. Bahkan ujian yang terakhir dia juga bisa muncul di foto-foto orang. Nah, ketika semua orang udah ketakutan, berarti si hantu berhasil untuk masuk ke tingkat selanjutnya menjadi hantu senior. Ternyata kalau ada hantu yang lagi ngikutin kamu, jangan terlalu takut. Ternyata mereka lagi ujian doang, guys. Setiap ada perang dunia, semua manusia malah pada senang. Karena ternyata perang kali ini mereka itu nggak nembakin bom atau mereka menggunakan senjata, tapi mereka itu malah nembakin cupcake dan mainan-mainan. Semakin banyak perangnya, semakin banyak orang senang karena mainan akan datang ke negara mereka. Bahkan tentara-tentara juga akan nyemprot-nyemprotin mereka dengan semprotan air doang. Ternyata kalau semua senjata diganti dengan mainan dan makanan, itu bakal membuat perang berubah menjadi kebahagiaan. Cewek ini iseng gambar muka sedih di tembok, tapi tiba-tiba ada cowok lain yang melihat muka sedih itu dan diubah dong menjadi cewek yang cantik banget. Nah, keesokan harinya si cewek balik lagi ke tembok tersebut dan tanya siapa yang menggambar itu. Si cowok yang melihat hal itu langsung gambar lagi dan bilang kalau dia adalah cowok yang akan mewarnai kehidupan cewek tersebut. Bahkan si cowoknya juga ngajak ceweknya untuk ketemuan jam 12 siang. Tapi sayangnya sebelum ceweknya melihat hal itu, temboknya udah dibersihin. Jadi ceweknya nggak tahu kalau si cowok ngajak dia ketemu sama sekali. Ternyata walau terkadang kita mikir kita udah menemukan jodoh kita, tapi kalau Tuhan belum kasih ketemu ya nggak akan ketemu. Bocil ini baru 10 tahun, tapi dia udah pingin banget punya pacar buat unyu-unyuan. Bahkan mereka itu coba untuk saling sentuh satu sama lain dan itu ngebuat mereka senang banget. Tapi tiba-tiba ibu dari bocil cewek mengetahui hal tersebut dan langsung marah-marah ke anaknya dan suruh anaknya untuk pulang. Si anaknya yang ada di rumah langsung galau setengah mati dong. Dia itu kangen banget sama pacarnya dia yang baru aja dia temuin. Bahkan akhirnya dia ngumpet-ngumpet ketemu sama pacarnya. Tapi tiba-tiba saat ibunya tahu, ibunya udah gak marah-marah lagi karena dia tahu anaknya bahagia dengan hal semacam ini seperti saat dia kecil dulu. Cowok ini mikir kalau otaknya dia rusak karena dia selalu lupa ini tuh hari apa. Jadi awalnya ada seorang cowok yang lagi pingin pergi kerja. Dia pikir ini tuh hari Senin, tapi tetangganya bilang ini tuh hari Minggu, kamu ngapain kerja? Nah, keesokan harinya dia itu lagi santai-santai dan dia pikir itu tuh hari Minggu. Ternyata itu hari Senin dong. Dia pun jadi lupa untuk pergi kerja. Akhirnya dia memutuskan untuk ke rumah sakit aja karena dia merasa otaknya dia itu ada yang aneh. Dia itu selalu melongkap-longkap hari dan selalu lupa ini tuh hari apa. Tapi pas dicek otaknya dia tuh baik-baik aja. Ternyata dia itu baru sadar setiap malam dia itu main game dan nonton banyak banget. Dan itu sering banget membuat dia lupa waktu dan sering kelongkap satu hari. Kalau kalian ada yang kayak gini juga nggak? Karena terlalu jenius, pria ini ngumpulin semua bocil untuk dia jadiin boneka. Jadi pria itu bernama Anatoly Mosmin yang telah mencuri 29 mayat gadis. Terus tiba-tiba rumahnya itu penuh dengan boneka. Ternyata pas dicari tahu bonekanya itu terbuat dari mayat para gadis tersebut dong. Bahkan anehnya dirinya gak merasa bersalah telah merubah mayat dari seorang bocil menjadi boneka kayak gini. Karena menurut dia bahkan dia itu udah menyelamatkan nyawa dari bocil-bocil tersebut yang nantinya bisa hidup lagi. Dan dia menganggap orang tua dari bocil-bocil itu yang jahat karena telah menempatkan anaknya di tempat yang dingin, yaitu kuburan. Untuk yang mau tahu kronologi lengkapnya mengenai boneka-boneka tersebut udah aku bahas lengkap banget di sini, langsung aja kalian cek ya. Cewek ini dipaksa ayahnya untuk pacaran dengan pria yang kaya banget, bahkan dia nggak boleh pacaran sama pria yang miskin. Si cewek pun benar-benar enak banget dong ketika dia harus dipaksa untuk pacaran dengan orang yang dia nggak suka dan giliran orang yang dia suka langsung diusir sama si ayah. Akhirnya si cewek memutuskan untuk kabur dari rumah supaya dia bisa bersama dengan cowoknya itu. Tapi cowoknya gak kasih dia dan malah pulangin dia ke rumahnya. Namun karena sudah sempat kehilangan anaknya untuk sebentar saja, si ayah pun akhirnya mau menerima cowok yang anaknya suka. Dan gak mau maksain anaknya lagi. Seorang ayah benar-benar ketakutan dan kayak kesurupan ketika dia mau punya bayi. Jadi awalnya seorang istri bilang dia itu baru aja positif, tapi si ayah langsung membayangkan kalau dia punya anak semua itu bakal rungsep. Yang pertama dia akan kehilangan jam tidur, belum lagi si anak itu akan ngeberantakin semua barang dan akan makan makanan anjing.
Membayangkan kebandelan anak tersebut, si ayah langsung syok banget ketika istrinya bilang kalau dia itu hamil. Tapi anehnya, walaupun dia mikir semua keanehan dan keruwetan itu, dia pun tetap senang banget karena tetap memiliki anak yang akan mewarnai hidupnya. Cewek ini dipikir aneh banget karena setiap melewatin tangan orang, dia selalu tusuk tangannya dengan peniti. Bahkan tiba-tiba ada tentara di sini yang ditusuk tangannya sama dia, tapi ternyata cewek ini sebenarnya minta tolong. Bahkan dia pakai lipstik untuk tulis kertas minta tolong ke tentara tersebut. Jadi ternyata dia itu diculik dan disekap sama pacarnya sendiri dan mau dijual. Nah, si tentara yang mengetahui hal itu langsung menolong si cewek dan langsung membawa kabur ceweknya dari dekapan pacarnya. Bahkan si tentara juga langsung laporin hal ini ke pihak kepolisian sehingga pacarnya langsung ditangkap. Si cewek pun berterima kasih banget karena si tentara tuh peka. Karena terlalu haus, tentara ini kasihan banget sampai makanin salju. Bahkan pas dia lagi sedih-sedih makanin salju, tiba-tiba negara lain siap menyerang dia. Padahal dia dan teman-temannya pasukannya udah tinggal dikit banget. Bahkan teman-temannya itu lagi udah benar-benar capek dan lagi ketiduran. Akhirnya karena tetap aja mereka memiliki darah pejuang, mereka tetap berusaha untuk nembak-nembakin pesawat musuh. Tapi teman-temannya itu kaget kenapa tembakannya itu berasal dari atas gunung itu banyak banget. Ternyata temennya yang lagi makan salju tadi mengorbankan dirinya sendiri supaya teman-teman lainnya itu tidak diserang sama mereka. Bahkan dirinya memberikan penghormatan terakhir kepada temannya. Dan bahkan dirinya rela terbakar untuk menyelamatkan nyawa timnya yang udah tinggal sedikit. Rumah ini gabut banget, dia ditinggal sendirian di dalam sebuah komplek yang semua rumahnya udah mati. Akhirnya dia membelot dong, dia langsung kabur dari komplek tersebut untuk mencari kehidupan lain di luar komplek itu. Tapi ternyata semuanya itu sepi, cuman ada satu rumah tua ini yang menemani dia. Tapi sayangnya rumah tua ini udah gak kuat, dia itu udah rapuh banget. Tapi untungnya rumah kokoh yang gabut tadi membantu dia dong dengan mencuri tiang-tiang untuk rumah tua tersebut, supaya rumah tua itu bisa tetap ikut berjalan bersama dia. Tapi ternyata setelah melewati banyak badai kehidupan, rumah tua akhirnya memutuskan untuk mati aja karena dia udah gak sanggup lagi. Akhirnya si rumah gabut pun kasihan banget, dia memutuskan untuk pergi sendirian mencari kehidupan yang gak pernah ketemu-ketemu. Setiap ada cewek seksi naik lift, om-om genit ini akan langsung nempel kayak perangko di belakangnya. Ya om langsung maksa dong pingin gitu-gituan sama si cewek. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu yang buta masuk ke dalam lift ini. Si cewek pengen kasih tahu ke ibu tersebut tapi bingung banget gimana caranya. Sampai tiba-tiba si ibu-ibu buta malah kasih cewek ini gas air mata. Ternyata ibu-ibu ini cuma pura-pura buta doang untuk menolong cewek tersebut. Karena pas si cewek itu udah digangguin sama si om-om, dia langsung dong nyemprotin gas air mata itu ke mata om-omnya dan cepet-cepet kabur. Ternyata di bawah lift semua polisi udah menunggu untuk menangkap om mesum tersebut.